Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Tamba, NPM 223510844. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari eh, UAS saya, yaitu pemrograman berbasis komponen. Baik, di sini langsung saja tugas saja ini yang berjudul Sistem Booking Studio Musik, yaitu Studio Band. Oke, pertama latar belakang. Di era digital saat ini, proses pemesanan layanan secara manual seringkali tidak efisien. Musisi di Pekanbaru sering menghadapi kesulitan dalam mengetahui jadwal ketersediaan studio, membandingkan harga, dan melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung untuk menelepon satu persatu. Terus pemilik studio juga memerlukan sistem yang terorganisir untuk mengelola jadwal booking agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan pencatatan. Proyek ini dibuat untuk menerapkan pengetahuan dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen di dalam sebuah proyek nyata. Terus ada rumusan masalah, bagaimana merancang sebuah sistem yang dapat menampilkan daftar studio musik beserta detailnya secara terpusat. Lalu bagaimana mengimplementasikan fitur pemesanan studio musik secara online berdasarkan jadwal yang tersedia. Lalu bagaimana mengelola data pengguna dan riwayat pemesanan agar dapat diakses dengan mudah. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah aplikasi web single page application menggunakan framework Vue.js yang berfungsi sebagai platform pemesanan studio musik online di Pekanbaru dengan nama Studio Band. Oke, terus di sini ada teknologi yang digunakan dalam proyek ini yaitu frameworknya adalah Vue.js, lalu build-nya ada Vite, routingnya ada Vue Router, lalu state manajemennya ada Pinia, HTTP kliennya ada Xios, unit testingnya ada Vites dan Vue Test Utils, lalu stylingnya adalah Tailwind CSS. Terus ada perencanaan endpoint API. Yang pertama itu manajemen pengguna. Di sini ada POS, API register untuk menyimpan data pengguna baru. Lalu ada POS API login untuk memverifikasi kredensial pengguna. Lalu ada PUT API user. Di sini untuk memperbarui profil pengguna. Lalu yang kedua ada manajemen studio. Itu get API studio untuk meminta seluruh daftar studio. Lalu get API studio ID meminta detail satu studio berdasarkan ID. Terus yang ketiga ada manajemen booking. Sini kita menggunakan post API booking untuk menyimpan detail pemesanan baru. Lalu ada get API booking user. Sini untuk meminta riwayat booking milik pengguna. Lalu ada delete API booking ID untuk menghapus data booking tertentu untuk pembatalan. Ada implementasi halaman pendaftaran dan login. Di halaman pendaftaran, penjelasan pengguna baru dapat mendaftarkan akun notifikasi keberhasilan akan muncul dalam bentuk modul. Lalu halaman login, pengguna yang sudah terdaftar dapat masuk ke aplikasi. Lalu ada halaman utama dan detail studio. Di sini halaman utama atau studio itu yaitu untuk menampilkan semua studio musik di Pekanbaru dalam format kartu yang menarik. Lalu halaman detail studio dan jadwal. Penjelasan menampilkan informasi lengkap studio dan jadwal interaktif hingga 7 hari ke depan. Lalu ada proses dan riwayat booking. Di sini untuk prosesnya ada notifikasi keberhasilan booking. Lalu halaman riwayat booking di sini untuk menampilkan semua riwayat booking pengguna diurutkan dari yang paling baru. Terus kesimpulannya adalah aplikasi Studio Band telah berhasil dibangun menggunakan Vue.js dan teknologi pendukungnya sesuai dengan perencanaan. Lalu semua fitur utama mulai dari autentifikasi hingga proses booking telah berhasil diimplementasikan dan berfungsi dengan baik. Lalu penerapan Vue Router, Pinia dan Vites telah memenuhi semua persyaratan teknis yang telah diterapkan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan demo aplikasi. Oke. Baik, sini sudah terlihat bahwasanya eh, dari halaman awal untuk web aplikasi Studio Band kita. Nah, di sini kita ada daftar akun. Kita jika tidak mau punya akun, kita boleh daftar dulu. Lalu di sini kita disuruh nama lengkap.
Lalu di sini kita akan memasukkan email kita. Lalu di sini kita akan memasukkan sandi. Kita tekan daftar, maka di sini akan ada tulisan pendaftaran berhasil. Akun Anda telah berhasil dibuat. Silakan login untuk melanjutkan. Oke, itu contohnya kita buat lagi akunnya untuk coba. Kita akan coba lagi. Oke. Nah, langsung saja kita akan masuk ke ini. Untuk masuk ke dalam web, kita login. Nah, di halaman beranda akan terlihat ada studio musik yang ada di Pekanbaru. Ada beberapa yang kita buat dalam app kita. Nah, kita contoh saja, kita ambil ini, kita lihat jadwal. Nah, di sini detail studionya akan ada. Di sini ada harga jam, harga studionya per jam. Lalu ada keterangan yang seadanya kita buat. Lalu di sini ada pilihan tanggal yang seperti yang di PPT tadi kita jelaskan. Ada 7 hari ke depan untuk tanggalnya. Lalu di sini kita akan disuruh memilih jadwal. Oke. Nah, kita akan mencoba dulu yang pertama, kita akan pilih jadwal ini. Lalu di sini ada booking, kita booking saja. Nah, di sini akan ada keterangan booking berhasil. Nah, lalu dia otomatis langsung ke bookingan saya. Kita coba lagi di studio musik yang lain. Di sini kita akan coba kan. Nah, di sini bakalan ada juga yang namanya fitur delete yang kita buat. Di sini kita bisa membatalkan bookingan yang sudah kita booking, bisa kita batalkan. Oke, lalu di sini kita buat ada namanya profil saya untuk mengubah nama lengkap. Contoh kita bikin namanya, eh, kita ganti namanya menjadi Ibnu. Wah, nah, sini akan ada profil berhasil diperbarui kembali. Terus di sini ada juga fitur untuk mencari studio. Baik, kita akan coba di akun yang lain. Coba kita lihat di akun yang di studio yang sudah dipesan tadi, di jamnya apakah masih ada. Nah, di sini terlihat bahwasannya kalau sudah ada yang memesan, bakalan tidak bisa untuk kita pesan lagi. Juga di sini tadi ada juga di Azira Musik dan Audio. Oh, tadi sudah kita hapus. Nah, di sini coba kita booking, apakah bisa? Oke, bisa. Kita booking lagi. Di sini juga mas profil. Nanti cobakan di akun yang berbeda lagi untuk memastikan apakah yang sudah di booking tadi masih terlihat di studio. Nah, di sini tadi untuk user sambil tambah itu sudah memesan jadwal yang ini, sehingga kita tidak bisa melihat ada untuk memilih jadwal tersebut lagi. Ya, di sini masih ada profil. Nah, kita coba ganti nama dari profil. Oke, kita coba booking dan saya. Kalau baik, di sini kita lihat kita akan menguji testing untuk apa FT ini. Kita lihat ini adalah tampilannya. Dari sini ada API, set, router, rollers, view.
dan juga test unit, ada test config.js, HTML, console JSON, dan fit config.js. Baik, langsung saja kita akan run test unitnya. Baik, di sini sudah kelihatan bahwasannya out kita yang dites juga sudah berhasil. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.